Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana nih hari ini? Masih pada semangat gak? Semangat. Alhamdulillah masih pada semangat ya. Oke, sebelum belajar coba perhatiin dulu nih sekitarnya. Apakah ada sampah atau tidak? Jika ada, tolong diambil dan dibuang dulu ya ke tempatnya. Kalau sudah, silakan siapkan alat tulisnya dan siap fokus untuk memperhatikan materi hari ini. Virus, didengerin ya. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Abdul Hafiz, Andika Kusuma, Nabila Wardatul. Hadir. Ada yang belum kesebut namanya? Sudah semua ya? Oh, Solah nggak masuk. Oke, kenapa tuh? Oke, baik, terima kasih. Oke, baik anak-anak. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tuh pernah melihat atau mendengar perselisihan antar seseorang. Misalnya masalahnya itu karena hutang, masalahnya itu karena warisan, atau masalahnya itu karena saling menuduh satu sama lain. Nah, jika masalah ini tidak diselesaikan dengan cara yang baik, maka timbullah nih pertengkaran dan ketidakadilan. Nah, makanya kita sebagai umat Islam itu diajarkan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Nah, Jadi dalam kaitan ini kita akan mempelajari nih mengenai peradilan Islam. Oke, namun sebelum masuk ke materi, Ibu ingin menanya terlebih dahulu nih pendapat awal kalian. Di sini siapa sih yang tahu peradilan Islam itu apa? Oke, silakan. Peradilan Islam itu pengadilan dalam Islam untuk menyelesaikan masalah. Oke, baik, terima kasih ya. Bagus sekali jawabannya sudah mengarah nih ke materi. Nanti kita akan mempelajari lebih lengkap lagi mengenai peradilan Islam ini. Oke anak-anak, jadi peradilan Islam ini tuh penting banget untuk kita pelajari. Karena apa? Karena dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tidak pernah jauh dari yang namanya masalah. Baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, makanya dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai peradilan Islam melalui PPT yang sudah Ibu siapkan. Nanti kita akan membahas apa saja sih? Kita akan membahas mulai dari pengertiannya, kemudian dalilnya, kemudian juga unsur-unsurnya. Nah, nanti setelah Ibu menjelaskan materi, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk hari ini, kita akan menggunakan metode problem solving dan metode domino games, yang nantinya kalian akan Ibu berikan sebuah studi kasus, nanti kalian silakan menganalisis dan mencari masalah untuk menyelesaikan studi kasus tersebut. Setelah sudah, silakan dilanjutkan dengan metode domino games, yang nantinya kalian akan mencocokkan kartu pertanyaan dengan kartu jawaban yang diawali dengan kata start dan diakhiri dengan kata finish, yang nantinya jika pertanyaannya di warna hijau, maka jawabannya juga ada di warna hijau. Jika pertanyaannya di sini warna krem, berarti jawabannya juga ada di warna krem ya. Oke, bisa dimengerti? Oke, kita lanjut ya kepada pembahasan yang pertama nih. Di sini ada pengertian peradilan Islam. Coba boleh tolong dibacakan, Rafli? Pengertian peradilan Islam adalah proses penyelesaian perkara atau perselisihan antara pihak yang bersengketa berdasarkan hukum syariat Islam untuk menegakkan keadilan. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi anak-anak, peradilan Islam ini bisa kita pahami sebagai proses penyelesaian masalah antara dua pihak untuk menegakkan keadilan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi ketika kita mau menyelesaikan suatu masalah, kita itu nggak boleh melakukannya secara sembarangan.
kita nggak boleh asal berdasarkan emosi saja, tetapi harus berdasarkan aturan dan hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, selanjutnya ada dalil Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Coba boleh tolong dibacakan, Sifah. Hafiz, Andika, tolong diperhatikan ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Oke, baik, terima kasih. Nah, dari ayat ini kita bisa memahami nih bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk bersikap amanah dan berlaku adil dalam kehidupan. Nah, dari ayat ini juga dijelaskan bahwa ketika kita mau menetapkan suatu hukum atau mau menyelesaikan suatu masalah atau perkara, kita itu harus bersikap adil dan tidak boleh memihak. Karena kita itu tujuannya bukan menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi seorang hakim itu harus menyelesaikan suatu masalah itu harus bersikap jujur, amanah, dan tidak boleh terpengaruh oleh emosinya sendiri atau kepentingan pribadinya. Jadi karena Allah itu maha melihat dan maha mendengar segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur peradilan Islam. Yang pertama itu ada qadhi atau hakim, yaitu pihak yang bertugas untuk memutuskan perkara secara adil. Kemudian ada penggugat, yaitu pihak yang mengajukan tuntutan atau perkara. Yang ketiga ada tergugat, yaitu pihak yang dituduh atau dikenai tuntutan. Kemudian ada saksi, yaitu orang yang memberikan keterangan dalam suatu perkara. Kemudian ada bukti, yaitu alat atau dasar untuk memperkuat kebenaran suatu perkara. Dan yang terakhir ada putusan, yaitu hasil keputusan hakim yang berdasarkan syariat Islam. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya dengan metode problem solving dan metode domino games. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Silakan dihitung. 3, 4. 1. 1. 2. 3, 3. Oke, sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Silakan. Berapa? 1 di sana kan dibilang 1 di sana. 1 di sono siapa sih? Kalau dia berapa dia 3? 1, 2, 3, 4. 3 geseran. Ini 1 dikit. Berapa banyak Upi? Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, silakan didiskusikan dan disusun dari start dan diakhiri dengan finish. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Diapain, Bu? Disusun, bentuknya terserah. Apa yang dimaksud Ya, dengan tuh. peradilan? Apa yang dimaksud peradilan Islam? Cari jawabannya yang sama warnanya. Yang sama warnanya. Jadi gini nanti. Jadi gini gitu. Apa yang dimaksud peradilan Gitu. Islam? Paham nggak? Ya. Tuh, ya udah tuh yang biasa main gamelan. Ini start. Ini apa nih? Cari. Oh. Yang sama warnanya sama ini. Iya, cari jawabannya misalkan ini. Oh. Bisa? Start. Oke. Ya, gitu. Saudara.
Bentuknya bebas ya, mau seperti apa disusunnya. Gak apa-apa deh. Saksi dalam menghadapi peradilan. Hakim dong. Oh, ayangnya baju game. Nah, lo coba. Ganti. Salah itu. Salah tuh. Yang rapi dong. Ya, gak perlu kayak gitu ya. Gak domino kayak gitu. Oke, sudah selesai. Oke. Waktunya habis ya. Oke, sekarang Ibu minta dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo silakan. Perwakilan kelompok. Ayo. Yang lain mendengarkan ya. Jadi studi kasus ini Ahmad dan Farhan sedang berselisih Dengerin dulu temannya. karena masalah utang nih. Si Ahmad ini merasa sudah membayar utang ini, tapi Farhan ini mengatakan bahwa utang tersebut belum dibayar. Keduanya saling mempertahankan pendapatnya masing-masing sehingga terjadi pertengkaran. Nah, apa masalah yang terjadi dalam kasus tersebut? Yang pertama, masalah yang terjadi adalah perselisihan mengenai utang antara Ahmad dan Farhan. Terus, bagaimana cara penyelesaian masalah menurut peradilan Islam? Penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui peradilan Islam dengan menghadirkan hakim untuk memutuskan perkara secara adil. Jangan bercanda, diperhatikan. Bukti atau kasus dalam kasus tersebut. Bukti dan saksi diperlukan agar keputusan yang diambil berdasarkan fakta sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Oke, baik, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 3. Oke, sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo dirapihin lagi ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Ibu mau kita review sedikit dulu ya. Tadi kan kita sudah membahas nih mengenai peradilan Islam, mulai dari pengertiannya, kemudian dalilnya, kemudian unsur-unsurnya. Nah, tadi kita juga sudah mengetahui nih, bisa memahami melalui metode tadi. Kita bisa memahami bahwa menyelesaikan masalah itu nggak boleh dilakukan secara sembarangan. Kita harus berdasarkan syariat Islam agar tidak merugikan salah satu pihaknya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, silakan Mesya. Bu, kenapa dalam peradilan Islam harus ada saksi dan bukti? Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, dalam peradilan Islam itu kenapa sih harus ada saksi dan bukti? Karena saksi dan bukti ini tuh penting banget agar keputusan yang kita ambil itu bersifat adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Jadi seseorang itu nggak bisa langsung dihukum begitu saja tanpa ada bukti dan saksi yang jelas. Mungkin gitu, Mesya, bisa dipahami? Oke, baik, terima kasih. Nah, tadi kan kita udah belajar banyak nih mengenai peradilan Islam. Sekarang Ibu mau tanya lagi nih, siapa yang masih ingat peradilan Islam itu apa? Tapi jawabannya itu harus lebih lengkap lagi ya dari sebelumnya. Silakan, siapa yang masih ingat? Ibu, Oke, silakan Pak Yurus. peradilan Islam itu adalah proses penyelesaian perkara atau perselisihan berdasarkan hukum Islam untuk menegakkan keadilan. Oke, baik, terima kasih ya. Ternyata jawabannya sudah lebih lengkap dari sebelumnya ya. Jadi pengadilan Islam itu bukan hanya tempat menyelesaikan suatu masalah, tetapi juga proses menegakkan keadilan yang sesuai dengan syariat Islam. Siapa yang di sini bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Fariha. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah peradilan Islam merupakan proses penyelesaian perkara berdasarkan hukum Islam untuk menegakkan keadilan. Dalam peradilan Islam juga terdapat unsur-unsur seperti hakim, saksi, dan juga bukti yang mana dapat membantu menyelesaikan suatu perkara secara adil, Bu. Oke, baik. Terima kasih, kesimpulannya sangat bagus ya. Berarti kalian sudah memahami nih
peradilan Islam itu apa, ya kan? Unsur-unsurnya bagaimana, terus proses menyelesaikannya itu sudah berdasarkan syariat Islam atau belum. Tuh. Nah, gimana nih pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Metodenya seru atau tidak? Pertemuan selanjutnya mau diganti atau tidak nih metodenya? Oke, baik. Kalau itu nanti pertemuan selanjutnya akan menggunakan metode yang baru. Mungkin cukup sekian. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh iya, Ibu ingin mengasih tugas dulu ya. Untuk minggu depan dikumpulkan kalian mencari contoh-contoh dari unsur-unsur peradilan Islam itu. Oke? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe.